Ini begini, tapi besinya kalau bisa yang tebal lah, jangan tipis-tipis, masukkan gini aja. Nah ini pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semuanya se-Indonesia. Hari ini saya berada di lahan kelapa sawit, yang mana lahan kelapa sawit tersebut kita bikin penghijauan ya. Kita babat rumput-rumputnya. Sawit ini kan sudah kita tunas. Lalu ini masa pembabatan, rumput-rumputnya kita babat, kita bikin penghijauan ya. Ini sekarang kita lihat alat kerja kita ya. Ya, seperti ini ya. Nah, ya, pendek ya. Nah, ya. Parangnya pendek ya, tipis. Kalau untuk kayu besar patah mungkin ya. Ini karena untuk kayu kecil kali ya. Nah, saya pakai ini biar enak kerja. Kalau mau bikin kayak gini ya, kalau mau bikin babat ya. Tapi khusus untuk anak-anak kayu sama rumput ya. Ini saya jengkal ya. Satu jengkal ya. Lebih sedikit ya. Ya. Kita pantek ya. Nah, nampak kan? Panteannya kan kita masukkan kayu. Terus kayu lagi. Terus kita paku ya. 2 biji belah sini, 2 biji belah sini. ini saudaraku, kalau bisa egrek itu walaupun arit sekecil apapun, kalau bisa itu bongkotnya itu kan kita bikin kayak gini dia. Nah, ini kan ada kacang konek ini. Nah itu kan, kalau udah kita bikin kayak gini, kalau kita masukkan ke dalam besi, dia nggak akan lepas karena ada kecantol main ini dia. Nanti kita kasih pasak kayu sebelah kanan dan kayu sebelah kiri. Oh, masih koplak juga. Kita kasih paku 33 inci sebelah kanan 22 biji, sebelah kirinya 22 biji. Ya. Harus dibikin kayak gini. Akan masuk gini. Tapi besinya kalau bisa yang tebal lah, jangan tipis-tipis, masukkan gini aja. Nah, ini pun besinya ini kan kekecilan. Kalau bisa agak besar sedikit ya. Nah, masukkan kan ada lubang itu. Lubang, tengok-tengok lubang. Nah, taruh kayu sebelah sini nanti. Kayu bulat dibelah dua. Taruh sini sedikit. Sini sedikit. Biar padat dipantek pakai paku. Kayak gitu caranya ya. Biar puas pakainya, biar jangan lagi kerja asik sibuk copot. Udah ya. Ini alat saya khusus untuk babat lahan yang ketinggian 1,5 meter atau 1 meter ya. Kayak gini ya, saya bikin juga sama ya. Ya, saya pantek juga ya. Nah ya. Di sini kami kalau di Aceh, kalau alat-alat kayak gini, kami nempahnya harganya sekitar 100.000 lah ya. Nah, nanti besinya ini kita pergi aja ke Butut, kita beli aja 15.000 atau 20.000 ya. Saya ikat karet kayak gini, karena saya pakai sarung tangan kalau kerja ya. Ini alat yang besar, yang kecil tapi yang enak ini, yang sekarang kita pakai untuk kerja ya. Ini enak ya, itu serbaguna tuh, bisa untuk buang buah pasir sawit, bisa untuk buang ekor buaya sesek kecil yang usia setahun ya. Serbaguna tuh ya. Itu pun digunakan untuk babat rumput ataupun anak-anak kayu yang kecil-kecil lah. Tapi kalau udah mulai semak, kita pakai alat yang seperti ini ya. Oke, ini gagang pipa nih. Panjang gagangnya
1 jengkal, 2 jengkal, 2 jengkal setengah ya, 2 jengkal setengah. Oke, 2 jengkal setengah ya. Nah, 2 jengkal setengah. Oke. Oh iya saudaraku Nisa, kemarin tuh kan saya kan ada posting dodos ya. Cuma kemarin tuh mungkin nggak tuntas sekali ya. Jadi sebelum kita bikin babat, saya kasih informasi masalah dodos sebentar. Nah ini dodosnya, ini dia. Kan kemarin tuh dodosnya kan kita las pakai besi ya. Kita buka dulu ya. Coba lihat kemarin kameramen. Nah ini kan kita las ya. Nah ini kita las ya. Nah tapi kalau ini, kalau kita las, dia sering kejadian patah di sini, patah. Tetap patah. Saya ada sering kali itu patah di sini. Makanya jangan dilas. Usahakan ini tuh ada dia seperti egrek yang saya kasih tahu tadi ya, panjang seperti ini, ada bengkokannya. Waktu kita masukkan aman, paku aja. Ini yang perlu dilas. Ini kenapa nggak patah? Karena ini kuat, tebal besinya, dia bergelang dia. Ini pipa tiang TV. Saya masukkan kayu terempini, saya masukkan di lubangan nih. Masukkan. Setelah saya masukkan, habis itu saya paku. Saya kasih batas. Nah, kita paku. Ini bisa dipaku nih, aman. Nggak mempan paku biasa, paku beton. Lembek nih tiang TV ini. Nah, kenapa kok dipaku bang? Karena kalau dipaku, dia nggak langsung masuk tuh waktu kita tekan seperti ini. Nggak langsung masuk ke sana dia. Ada batasannya dia dipaku. Nyabut pun gampang nanti kok pakai pahat. Tuh, selesai. Ya, ini ya dodosnya. Nah, ini maksud tujuan saya kasih tahu kayak gini. Ini kan untuk sawit usia 3,5 tahun ya. Biar petani sawit ini biar enak kerja, nggak asik dodos, koplak, habis itu boros gagangnya. Kayak mana caranya biar enak lah petani sawit ini kerja. Karena kalau kita di lapangan ini kok udah kita kerja, harus kerja, bukan asik bikinin alat kerja kita terus. Ya udah, ayo kita lanjut ke babatan ya. Oke. Babat itu yang kayak gini ya. Nah, anak-anak kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nampak tuh ya. Nah, kayak gitu ya. Anak-anak kayu itu ya. Oke. Sebelum semak kita babat terus. Nanti kalau udah semak nggak sanggup lagi kita babat. Anak-anak pisang kayak gitu ya. Nah, saya bikin penghijauan nih. Saya bikin kayak lapang golok. Paling-paling nanti saya itu kan di bawah-bawah sawit ini seperti ini ya. Contoh misalnya. Tapi ini belum saya kerjakan ya. Saya semprot nih. Nah, ini cukup piringan aja saya semprot. Saya nggak pakai ali, racun bakar aja. Yang murah-murah yang 85.000 ada 65.000 ya. Nah. Saya pakai di sini cap harimau, racun bakar ya. Alhamdulillah bagus ya. Cuman matinya cepet, hidupnya pun cepet. Matinya sekitar 3 bulan langsung hidup lagi ya. Tapi penghijauan seperti ini udah saya buktikan ya, penghijauan ya, hijau ya. Anak kayunya cepet mati dia. Oke, saya sendiri yang membuktikan. Orang lain saya nggak tahu ya. Contoh ya, mana tahu mau ikut ya. Kayak gini ya caranya ya. Kayak latihan kungfu gitu. Itu gede kali bos itu bang. Gede. Iya. Mana? Ini. Nggak pernah lihat apa? Coba lihat dulu. Gede nih bang. Iya. Mantap kali bang. Kamu bisa babat seperti ini? Bisa lah. Ini namanya egrek bisa, parang bisa. Sebaguna bang. Baguna ini. Beli di mana bang? Ini saya nempak sama teman saya di Aceh, di Pahlawan ya. Iya. Saya nempah yang kecil kayak gini 75.000. Lumayan juga harganya bang. Habis itu besinya saya beli 20.000 nih karena besi putih 20.000. Berarti 100 lah kita bilang modal ya. Iya. Udah mau matang buahnya bang. Bang, rumputnya kok nggak abang babat? Oh rumput jangan.
biar dimakan sama lembu. Itulah namanya penghijauan. Oh gitu. Anak kayu aja. Rata semua bang. Iya, mantap kan? Mantap bang. Jangan nunggu semak-semak ya. Yang segini setengah mati udah kerjanya, apalagi semak. Meninggal lah bang. Terus sebelah nggak sekalian bang? Mana? Itu. Oh. Kalau itu babatnya jangan pakai ini. Oh iya. Pakai parang, lesing. Ataupun seperti ini, dia lebih besar. Nggak boleh bengkok kali. Kalau bengkok kali kayak gini nyangkut, dia harus bengkoknya sedikit aja. Lebih besar alatnya, besi pun lebih besar bobot. Bang Sniper, gimana? Ini. Gimana, keren nggak? Keren lah. Bang, kenapa ada penghijauan? Jadi kan, masalah penghijauan ini kan, tanah di sini pasir. Coba lihat dulu. Pasir tanahnya. Jadi saya kan kemarin tuh saya semprot nih, semprot semuanya habis bersih semua, semprot seperti tanah tandus gitu. Sawitnya jelek kali, hancur kali sawitnya. Itu salah kali saya kemarin tuh. Jadi saya berpikir kan, ini sudah 2 tahun saya bikin kayak gini. Saya semprot aja piringannya aja, udah selesai. Yang penting 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kita sambil ke ladang itu kalau bisa ya kita bersihkan, kita babat sebelum lahan tersebut semak gitu. Ya kalau ada lembu masuk ya silakan. Tapi kalau ada lembu sendiri, alhamdulillah, ya kan berarti banyak uang kita beli lembu sendiri, kita masuk lebih bagus lagi ya. Berarti ini karena pengaruh tanah aja. Kalau tanahnya mungkin dataran rendah, tempat lembab, mungkin ya nggak seperti ini juga, karena ini tanahnya dataran tinggi tapi bukan bukit. Nah, kan bisa dilihat ini. Setelah saya bikin penghijauan, mantap. Udah ya, saya mau babat lagi ya. Bye bye. Jadi kan, ini contoh aja ya saudara ya. Ini kita mau kita tes, kita pakai untuk kontraksi ya, tunas sawit yang kecil yang usia 2 tahun ya. Yuk, lanjut kita lihat ya.
Jadi kan inilah sawit saya, ada yang kecil-kecil. Tadi kita udah siap babat. Jadi ini alat ini mau saya pakai untuk kontraksi sawit ya. Ada yang sudah berbuah pasir, ada yang belum ya. Ekor buaya pun mau saya buang juga ya. Ini pohon sawit tua, ada cadangannya sawit kecil ya. Ayo ya, kita buang ya. Ini kan sawitnya kan mungkin dari yang lain-lain mungkin, coba lihat tuh, dari yang lain mungkin dia kecil sendiri ya. Tapi ini sawit ekor buayanya tetap saya buang. Ayo lihat nih. Coba kemari dulu sedikit. Ini ekor buaya nih, ini udah ekor buaya nih. Buang aja. Ini, buang aja seperti ini. Sambil kita bersihkan, bukan lunas, bukan. Agar pohonnya tadi terbuka, melar batangnya, melar dia. Kan enak nih, kita tarik kayak gini pun enak nih. Tarik macam ini ya. Canggih juga bang. Canggih ya, kita tarik begini ya. Kita buang ekor buayanya. Yang penting alat tadi tajam ya, jangan sampai nggak tajam alat tadi ya. Ini yang dibilang ekor buaya, buang aja. Ini pelepah-pelepah macam gini nih. Ini bunga-bunga nih buang. Kita harus sering rajin ke ladang. Kita kerja jangan capek-capek kali, 1 jam, 1 hari 1 jam, 2 jam pulang. Seperti ini ya. Jadi alat ini bisa dipakai untuk babat, bisa untuk bersihkan bunga-bunga seperti ini pun bisa ya. Ayo lanjut pohon sebelah ya. Oke, coba lihat ini. Aduh, sambil semangat ambil sandung ya. Capek dah nah. Dibersihkan kayak gini ya. Bersihkan. Udah berbuah ya. Coba lihat udah berbuah ya. Mantap buah bang. Bibit cadangan nama ini. Namanya bibit cadangan. Bibit cadangan udah usianya 2 tahun lah ini. 2 tahun juga nih. Saya tunggu-tunggu pohon sawit ini lama kali, makanya saya pohon sawit tua ini ada, sawit kecil ini tanam terus. Itu tadi. Ini bukan tunas ya. Buang ekor buaya yang di bawah ya. Buang ekor buaya namanya, bukan tunas, jangan salah-salah. Agar pohon tadi melar. Kayak mana saksi, betul kan, bukan tunas kan? Iya. Coba lihat tuh buahnya keliling kan. Mantap nih bang buah. Coba lihat dulu, yang dekat dulu kamera, lihat dulu. Tapi buah kayak gini harus kita buang. Kalau enggak pohonnya cungkring nanti. Oke, kita mainkan buah pasir, kata orang buah pasir, buah kecil ya. Batangnya bisa kurus ini batangnya. Kita buang aja ya, jangan takut. Ini bisa kok buang kok. Oke, agak susah tapi bisa. Satu. Wah. Ayo di sini depan. Agak payah kita tunduk gini. Tapi kan videonya apa tadi? Alat serbaguna ya. Iya. Lebih enak pakai dodol sebenarnya. Cuma kan namanya kita alat serbaguna. Ya kayak gitu. Kalau udah alat serbaguna ya. Oke. Oke. Gak susah ya. Oke. Secepat itu bang. Ya namanya kita udah skill. Yang penting ini alat tajam ya.
harus tajam, diraba aja. Kalau memang tajam pakai, nggak tajam diasah. Jangan bermalas-malasan ya. Jadi mungkin cukup dari sini saja ya, saudaraku semua Indonesia. Ini ilmu pengalaman dari saya. Saya mau berbagi pengalaman saya kepada pencinta kelapa sawit. Jangan bingung-bingung ya. Ya kita yang kantong pas-pasan, mungkin kayak gini caranya ya. Ya udah ya. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari sniper kelapa sawit.